Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita diizinkan menjadi tamu di rumahnya, melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk di majelis ini untuk kita mempelajari agamanya yang mulia, agar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi tuntunan dan menjadi panduan di dalam keseharian kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang al-amilina bil ilm, yang mengamalkan ilmu itu, al-mutahallina bih, dan yang menghiasi dirinya dengan ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi amal kebaikan di sisinya dan menjadi penerang dalam kehidupan kita menujunya. Ucapan salat dan salam tak lupa pula kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwani wa akhwati fi din, hafidhukumullah wa ra'akum. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah banyak jasa-jasa dan pengorbanannya untuk kita. Mudah-mudahan pengorbanan mereka dan jasa baik mereka yang telah mereka berikan kepada kita, kasih sayang yang tak pernah terputus, Allah berikan kepada mereka balasan yang baik kepada mereka dan tempat yang mulia di sisinya, dan kasih sayang kepada mereka sebagaimana dulu mereka menyayangi kita. Bagi yang masih hidup, orang tuanya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sisa usianya berkah, berada di atas agamanya dan sunnah nabinya, dan Allah tutup usianya dengan husnul khatimah. Kepada para guru, para masyayikh, para pendidik kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga mereka, ilmu mereka, anak dan keturunan mereka. Allah jadikan orang-orang yang senantiasa dekat dengannya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang al-adab al-ashrah, 10 adab yang agung dalam keseharian kita. Pada pertemuan pagi kemarin sudah kita bahas adab yang pertama, yaitu tentang badlus salam, yaitu kita menebar salam dalam kehidupan kita, di mana mu'allif mengatakan idza laqita musliman fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengan seorang muslim maka hendaklah mengucapkan salam kepadanya dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika, jika ada orang yang mengucapkan salam kepadamu, faqul, maka katakan pula wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
sudah kita bahas pada adab yang pertama ini, bahwa di antara adab Islam itu bazlus salam, dan syarat di mana kita mengucapkan salam adalah mukmin dan muslim, tidak kepada orang kafir, tidak kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ucapan salam yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kita mengucapkan ini di dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita, maka yang mengucapkan salam mendapatkan 30 hasanah, 30 kebaikan. 30 kebaikan. Dan hukum memulai mengucapkan salam, ijma' para ulama adalah sunnah. Sebaliknya, menjawab salam yang disampaikan kepada kita adalah wajib. Adalah wajib. Nah, adapun dalam maratib as-salam, maratib, tingkatan di dalam mengucapkan salam, boleh bagi kita yang pertama cukup mengatakan Assalamualaikum. Dan boleh bagi kita untuk menambah warahmatullah. Dan yang sempurna adalah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalaulah seandainya ada orang yang mendengarkan salam, dan salam itu tidak tertuju kepadanya secara khusus, maka menjawab salam tidaklah wajib baginya. Seperti yang kita contohkan kemarin, di saat kita melewati sebuah masjid, di mana di situ ada acara dan ada sambutan, dan yang menyampaikan sambutan memulai dengan mengucapkan salam, dan kita mendengar ucapan itu, yang mana ucapan itu ditujukan kepada hadirin yang ada di majelis tersebut, maka kita yang mendengar boleh menjawabnya, tapi tidaklah menjadi wajib di dalam menjawab salam tersebut. Baik, pagi ini kita akan mengambil bagian adab yang kedua, yang mana adab yang agung ini adalah idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'zin. Jika engkau hendak masuk kepada seseorang, bertemu dengan seseorang, maka hendaklah minta izin. Jika hendak masuk kepada seseorang ke dalam rumah, kantor, yang mana itu hukumnya di mana kita minta izin, maka fasta'zin, hendaklah kita meminta izin. Waqifan an yaminil babi aw yasari. Berdiri dari arah kanan pintu atau arah kirinya. Fa in adzina laka dakhalt. Jika diizinkan silakan untuk masuk. Wa in qila laka irji' farji'. Jika seandainya engkau disuruh pulang, maka pulanglah. Karena itu adalah bagian dari yang terbaik untukmu. Maka kita lihat bagaimana muallif kitab ini menjelaskan di antara adab yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan adab meminta izin. Di dalam pembahasan ini ada 4 pokok permasalahan. Yang pertama, idza aradta ad-dukhul ala ahadin fasta'dzin. Yang pertama beliau sampaikan, jika engkau ingin masuk kepada seseorang, maka hendaklah meminta izin. Maksudnya di sini adalah mahallul isti'zan inda iradati ad-dukhul. Izin itu ketika kita ingin masuk. Kapan kita mulai izin itu? Ketika kita ingin masuk ke rumah seseorang, misalnya seperti faman arada ayyadkhula qaddama isti'zana. Sebelum dia masuk, dahulukan izin. Jangan ketika datang ke rumah orang, buka pintu, langsung minta izin. Jangan. Tapi sebelum masuk, adab yang mesti kita jaga adalah di mana kita meminta izin. Daqal bab, kita menutup pintu, maka kita memberikan isyarat bahwa kita ingin masuk.
maka minta izin kepada si pemilik rumah, kepada sahibul bait, kepada orang yang kita tuju. Walam yuakhiruhu hatta yadkhul. Jangan izin itu diakhirkan ya sampai dia masuk dulu. Izin baru masuk, bukan masuk dulu baru izin. Kadang banyak dalam kehidupan ini ya dianggap hal yang sepele dalam bab ini. Buka pintu rumahnya, masuk dulu sudah sampai, bahkan sampai di tengah rumah baru minta izin. Izin masuk. Ini sudah masuk duluan. Tapi dia sudah ya minta izinnya di dalam rumah. Ini tidak dibenarkan. Famhallul adab qabla ad-dukhuli la ba'da. Maka adabnya di mana kita harus meminta izin sebelum masuk, bukan sesudah masuk. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Wal amru bil istidzan yakunu fi ma huwa mahjubun 'adatan. Yang mana perintah untuk minta izin itu ada pada sesuatu yang memang tertutup. Ya. Ada penutupnya, sekatnya. Seperti rumah. Ya, rumah ada pintunya. Kita sebelum masuk buka pintu orang minta izin dulu. Ke maktab. Seperti kantor juga. Di kantor itu ada pintunya. Kita sebelum masuk minta izin. Wa nahwihi dan yang lain. La ma huwa maftuh adatan. Tidak pada tempat-tempat yang terbuka secara umum. Seperti dukan, ya, seperti dukan suq, misalnya seperti toko, ya, kayak ruko misalnya, ya, toko di mana orang dagang, jualan, atau maktab yutrak adatan fala yughlaq babu, atau kantor-kantor yang dibuka secara umum, tidak tertutup pintunya. Ini tidak masalah. Yang diminta pada umumnya adalah di mana sesuatu yang ada pintunya, yang tertutup secara hukum. Maka ini diminta untuk izin kepada orang yang ingin masuk. فإذا كان المراد الاستئذان عليه محجوبا في العادة الجارية كأبواب الدور أو أبواب المكاتب التي لا يعتاد فتحها تعلق الاستئذان بهذه الحال فإن كان الحجاب مرفوعا عادة كباب دكان السوق أو باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه فإن الاستئذان يرتفع حكمه هنا. Sekali lagi diingatkan bahwa di mana kita minta izin itu pada sesuatu yang tertutup. Pintu rumah, pintu kantor, apalagi. Pintu-pintu yang mana tempat orang yang memang ditutup. Tapi pada tempat-tempat yang terbuka secara umum, kebiasaannya, maka di sini tidak perlu kita minta izin. Yang kedua, yang mesti kita jaga dalam adab itu adalah waqifan an yaminil bab aw yasari. Yaitu di mana kita berdiri saat minta izin di samping kanan pintu atau samping kiri. Ini banyak orang tidak tahu. Minta izin tapi di depan pintu rumahnya, di depan pintunya langsung. Di sini disebutkan oleh Syekh, فَإِذَا أَرَادَ الدَّاخِلُ الْإِسْتِئْذَانِ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْبَابِ أَوْ يَسَارِ. Hendaknya ketika dia minta izin berdiri di arah kanan pintu atau sebelah kiri. Walam yakib muwajihah. Tidak berdiri langsung di hadapan pintunya. Lianna maqsud al-istizan hifzul awrati li'adam al-ittila' alaiha. Karena hakikatnya Islam ingin menjaga aurat ahlul bait. Ya, menjaga aurat penghuni rumah itu. Menjaga aurat rumah tersebut. Jadi tidaklah syariat ini ditetapkan Allah kecuali ada maksud. Ada tujuan yang mulia yang Allah inginkan. Sehingga tidak terlihat langsung aurat orang yang ada di dalamnya. Wa tahaqququhu yakunu bi mu'adatil bab. Terjaga aurat orang yang ada di rumah dengan cara jauh dari pintu. Li'alla tabdu'a auratun la yahillul ittila'u 'alaiha fa yata'adza al-musta'dzan 'alaihi. Sehingga kalau kita misalnya buka pintu langsung punya izin, nampak bisa jadi anak gadis orang itu tidak berhijab,
atau istrinya yang tidak berpakaian sempurna di dalam rumahnya. Nah ini Islam menjaganya dengan cara meminta izin, dan itu tidak langsung di hadapan pintu, tapi di samping kiri dan kanan. Ini banyak orang adab seperti ini tidak diketahui sehingga tidaklah tercapai maksud dan tujuan syariat di dalam menjaga aurat sahibul bait. Wal wuqufu ala ihda jambatay al-bab yahfadhu al-'abda min al-wuqu'i fi mutala'ati al-awrati al-mahdhurati alayh. Dengan berdirinya kita di salah satu sisi pintu kiri atau kanan, maka seorang hamba ya bisa menjaga aurat yang ingin dijaga dari sahibul bait. Ini yang permasalahan yang kedua, di mana setelah kita minta izin sebelum kita masuk, yang kedua kita harus berdiri, tempat berdiri bukan langsung di hadapan pintu atau berdiri di sisi kanan dan sisi kiri pintu tersebut. Apalagi hari ini alhamdulillah rumah sudah tertutup pintu dan ada kain sitar yang menjaga antara ruang tamu dan ruang tengahnya, ruang keluarganya, sehingga ini juga berlapis-lapis sehingga tidak terlihat langsung aurat rumah sahibul bait tersebut. Ya kalau dulu bagian dari rumah orang yang hanya sitar di depan pintu saja, tidak banyak yang bisa menghalangi dari pandangan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, fa in adzina laka dakhalt. Ini yang adab yang ketiga. Dalam bab minta izin, jika seandainya diizinkan masuk, masuk. Kalau tidak, maka ini yang keempat nanti, ya, maka sebaiknya kita pulang. Ya. Lianna al-idhna labzun yustabahu bihi dukhul. Kata izin itu, karena izin itu adalah sebuah lafaz di mana kita boleh untuk masuk. Fa in qila lahu udkhul, maksudnya dijawab oleh sahibul bait, udkhul au tafaddal, masuklah atau silakan masuk misalnya, maka ini adalah makna izin. Makna izin yang kita maksud. Fala yanhasiru husulul idzin biqauli udkhul bal yulhaqu bihi ma kana fi ma'nah 'urfan. Bisa jadi kata izin itu tidak hanya dengan ucapan lafaz, ya silakan atau masuk, tapi bisa juga secara uruf. Apa uruf di tempat tersebut? Kalau urufnya, ya, kalau urufnya di situ seperti ta'al misalnya, mengatakan kesinilah gitu kan, masuk, maka berarti itu sebagai bentuk izin dan lain sebagainya. Dan apapun lah lafaz-lafaz uruf, adat kebiasaan di daerah itu, maka ini berlaku sebagai izin. Nah, kemudian mungkin ada orang yang mengatakan begini, saya datang dan saya mengucapkan salam, gitu kan. Tapi bisa jadi ya kita tidak diizinkan masuk. Maka inilah adab yang keempat. Wa in qila laka farji' wa in qila laka irji' farji'. Kalau seandainya engkau dikatakan pulang, maka pulang. Artinya kita tahu nih orangnya ada di dalam. Katakan sendalnya ada di dalam. Kita dengar ada ucapan dialog pembicaraan di rumah. Kita tahu. Ya, suaminya yang kita cari itu ada di rumah. Kita mengucapkan salam dan salamnya terdengar. Dan bisa jadi sahibul bait mendengarkan salam dan menjawabnya. Ini berbeda dengan memberikan izin. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Misalnya kita datang mengucapkan salam, minta izin, dan mereka jawab, tapi tidak disuruh masuk. Maka ini jangan berkecil hati. Sebaiknya kita pulang. Bisa jadi ada orang yang ketika kita datang dan kita ucapkan salam, dijawab salamnya, tapi mungkin secara diri dia tidak bisa menerima tamu. Bisa karena dia kelelahan, atau mungkin ingin istirahat, atau ada sesuatu yang ia kerjakan yang itu tidak boleh
ada orang. Nah ini perlu dipahami adab ini. Walaupun dia mendengarkan ucapan kita dan kita tahu betul pasti dia itu ada di rumah. Maka ketika ini jika tidak ada kalimat izin farji', maka hendaklah engkau pulang dan jangan kita berkecil hati. Maka di sini di Syekh disebutkan warruju'u idza lam yu'dzan li ahadin lahu halan. Orang yang kembali di saat dia minta izin itu ada dua. Yang pertama, ruju' ma'athibi nafsi. Kita pulang dengan hati yang lapang, hati yang lega. Fala yajidul mardudu fi nafsi alam. Dia tak merasa ada kekecewaan di hatinya. Yang kedua, ruju' ma'akhubuthi nafs. Kembali dengan hati yang tidak senang. Fayajidul mardudu fi nafsi alam. Oh, alaman dia mendapatkan di hatinya ada sesuatu. Kesal, gitu kan? Tidak suka kepadanya. Kemudian ini orang kok tidak bisa ya menerima saya. Padahal saya tahu dia ini di rumah. Saya dengar ucapan sendalnya ada. Dan saya mendengarkan suaranya tadi. Tapi kok nggak diizinkan? Maka ya sudah. Syariat itu memerintahkan wa in qila lakum rji'u farji'u. Jika kalian dikatakan pulang, maka pulanglah. Karena itu lebih baik bagi kalian. Dan itu adalah adab yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 28. Dan betapa banyak orang yang dalam bab ini tidak mengetahui. Bahkan ada pula orang yang ketika di depan pintu ya ucapkan salam dan tak terdengar ucapan jawaban salam. Maka pergi ke samping rumah, ketuk-ketuk jendelanya. Atau pergi ke pintu paling belakang, ketuk pula pintu dari arah belakang. Ada juga seperti ini. Maka ini bukanlah bagian dari adab. Minta izin dari bab yang pertama. Dan jika diizinkan, masuk. Jika tidak, pulang. Itu saja. Kondisinya, jika diizinkan masuk, masuk kita. Jika tidak, maka kita mesti pulang. Adapun hukum yang pertama, orang yang pulang dengan jiwa yang lapang, ya dengan tidak ada perasaan di hati, hadza ya muwafiq lisyari'ati, ya dia ini cocok dan sesuai dengan syariat. Wal akhar munazi' lisyariah. Dan yang lain itu adalah bertentangan dengan syariat, mukhalif lisyariah. Jika kita, ini kita belum belajar ini, menata hati dah saat kita tidak diterima orang. Terkadang memang subhanallah sudah kita betul-betul berikan waktu kita datang pada saatnya, tetapi kemudian kita tertolak, tidak bisa masuk karena alasan-alasan yang kita tidak ketahui secara khusus. Oleh karenanya fa innal amra birruju'i huwa amrullah. Poin ini perlu kita ingat. Yang menyuruh pulang itu bukan si fulan, tapi Allah. Ya, sahibul bait hanya cukup mengatakan tidak menerimanya. Jangan dipaksa-paksa, jangan diketuk-ketuk lagi, jangan minta izin lagi. Tapi kita, perintah untuk pulang itu adalah perintah dari Allah. Wa haqiqatum tithali amri. Kalau kita pulang berarti kita mengamalkan perintah Allah. Wa taslimu lahu, dan berserah kepadanya. Bi alla yabqa fi nafs munaza'atil hukmi. Waqad amarana Allah Subhanahu wa taala in rudidna an narji'. Jika kita telah Allah telah menetapkan jika kita diminta pulang maka pulang. Fa inna linnasi a'dzaran. Orang punya uzur-uzur yang kita tidak tahu. Orang ingin istirahat, orang ingin khusus dengan keluarganya, atau ada sesuatu yang penting. Jadi kita tidak boleh mentakwilkan kepada apa yang ada di dalam hati dan benak kita. Bisa jadi orang itu punya uzur syar'i. Nah, kita tidak tahu. Ya cukup. Kita akan kondisikan ulang, dijadwalkan ulang untuk datang. Fa'idzan tawat nafs ala mulamatil musta'dzana bih wa jar lisanu bil waqi'ati fi kanat tilka al-halu dalilan ala adam sidqi taslim li amrillah fi nafsil ab. Kalau ada sesuatu yang ada di dalam jiwa kita terhadap apa yang kita alami
Maka kemudian ini adalah menunjukkan ketidakjujuran kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menerima perintahnya dengan baik sehingga kita pulang dengan hati yang penuh dengan kesedihan. Wa hadhil mas'alah wa sabiqatuha fihi ma hukmani min ahkam al-istizan yata'allaqani bil idzni wal man'. Dan masalah yang kita bahas dan sebelumnya ada dua hukum yang berkaitan dengan dibolehkan atau tidak. Wa baqi hukmun thalithun adam ijabatil musta'zin fa illam yujib raja'. Kalaulah kita tidak dijawab salam kita olehnya, maka lebih baik kita pulang. Oleh itu kita mendapatkan dua kondisi. Yang pertama, husulul ijabah bil idzin awil man. Kita akan mendapatkan mungkin langsung jawaban dari sahibul bait, silakan, atau mungkin kata-kata jangan hari ini datang ya. Mungkin kita asar atau besok pagi datang. Bisa jadi sahibul bait menjawab dan datang menyampaikan, mohon maaf kami tidak terima tamu hari ini. Berarti ini larangan. Itu sebaiknya kita pulang. Atau memang tidak mendapatkan izin dengan tidak menjawabnya, maka ini juga pulang. Jelas ya? Ada dua kondisi. Kita dijawab oleh sahibul bait dengan mengatakan jangan saat ini berkunjung, saya ada keperluan. Berarti ini menunjukkan kita tidak boleh dan sebaiknya pulang. Atau dengan cara tidak menjawab, ya boleh atau tidak. Tapi salam wajib dijawab karena tadi hukumnya pertama kalau salam telah diucapkan maka wajib untuk dijawab. Tapi bisa jadi dia tidak menjawab izin untuk kita, maka dalam kondisi ini pun kita mesti pulang. Inilah adab yang kedua kaum muslimin ketika kita datang bertamu ke rumah orang atau ke tempat yang mana itu pintunya tertutup, sebaiknya kita minta izin terlebih dahulu dan kita berdiri bukan berhadapan langsung di depan pintunya. Jika kita diizinkan masuk, jika tidak kita pulang karena itu lebih baik dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini bukan bab yang sepele. Dan ini adalah puncak daripada adab yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menganggapnya hal-hal yang remeh sehingga kita tidak menjaganya dan sehingga kita hilang dari sifat dzu adab atau rajul muadab. Kita tidak disebut laki-laki yang memiliki adab atau laki-laki yang beradab. Maka oleh karenanya agar kita memiliki sifat mulia ini, akhlak yang indah ini, hendaklah kita dalam setiap kita masuk maka kita mengucapkan salam terlebih dahulu, meminta izin kepada orang yang kita tuju. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini menjadikan ilmu bagi kita bersama dan menjadi panduan yang kokoh dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan dalam setiap kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.